Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang kami kasihi. Salam bertemu kembali dalam sehat dengan makanan berkhasiat. Pagi ini saya dan Alex akan sarapan pagi. Apa sarapan pagi kita pagi ini, Lex? Ubi jalar kukus dengan susu coklat dengan air putih. Oke, ubi jalar kukus dengan susu coklat ya. Susu coklat. Oke, mari kita makan, Lex. Kamu Alex pilih yang orange. Udah dikupas tadi. Sudah. Oke, ini adalah ubi jalar. Alex makan yang orange. Saya pilih yang ungu. Ini ungu yang pekat ini. Coba kita cicipi dulu. Rasanya enak, manis, gembur, dan tidak terlalu banyak airnya. Jadi enak itu. Oke, minum dulu apanya biar jangan lengket, Bang. Susunya. Seger. Enak ya. Ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kami cintai, ubi jalar adalah salah satu jenis pangan yang kaya gizi, dan kita Indonesia beruntung karena Indonesia adalah tempat tumbuh bagi berbagai jenis ubi jalar. Kita memiliki ubi jalar yang putih, ubi jalar yang orange seperti ini, ubi jalar yang ungu seperti yang tadi. Ini ungu. Ini kuning. Ada juga yang ungu tapi ya dalamnya kuning. dalamnya kuning ya. Putih kuning. Kita juga sudah sangat mengenal ubi cilembu yang sudah terkenal itu, yang rasanya manis. Dan di Sumatera Utara, terutama di daerah Tapanuli, dikenal ubi jalar Siburu Panjaitan. Saya belum tahu bagaimana ceritanya kok ubi jalar itu dinamai Siburu Panjaitan. Itu juga rasanya tak kalah enaknya, ya, manis dan juga tidak lembek kalau dikukus atau direbus. Ubi jalar adalah pangan yang kaya zat gizi. Tidak banyak sumber pangan yang berada di bawah tanah yang memiliki kandungan gizi yang lengkap seperti kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Beda sendiri dengan ubi jalar ini, dia memiliki kandungan zat gizi yang lengkap, dia mengandung karbohidrat, dia mengandung protein yang cukup banyak, dan dia mengandung vitamin dan mineral yang relatif lengkap. Ubi jalar mengandung zat warna atau karotenoid, dan itulah yang membuat antara lain warna ubi jalar beraneka ragam. Dia mengandung beta karoten, dia juga mengandung sumber vitamin A yang nanti dalam tubuh akan diaktifkan menjadi vitamin A, dan dia juga mengandung senyawa-senyawa antioksidan. Sebagai contoh, ubi jalar ungu mengandung antosianin, itu adalah antioksidan yang hebat. Dia juga mengandung kriptosamin, dia mengandung zeaxanthin, lutein, yang kita tahu zeaxanthin ini adalah zat warna karotenoid dan lutein yang baik untuk memelihara kesehatan mata. Ada yang kuning. Iya, ada yang kuning. Nah, ini pasti mengandung banyak sumber karoten, ya, beta karoten, senyawa-senyawa karotenoid, dan itu juga baik untuk kesehatan mata selain sebagai antioksidan. Ubi jalar juga ya kaya akan mineral, ada zat besi, ada kalium. Nah, ini yang menarik, kaliumnya tinggi
jauh lebih tinggi dibanding natrium seperti kita ketahui. Salah satu penyebab hipertensi adalah ketika kandungan ion-ion natrium lebih tinggi daripada kalium sehingga dia tidak seimbang. Oleh karena itu kita perlu mengimbanginya dengan mengonsumsi sumber pangan yang mengandung kalium, dan ubi jalar kaya akan kalium. Selain itu dia juga mengandung zat N atau seng. Jadi ubi jalar ini cukup lengkap zat gizinya, apalagi nanti kalau kita memakan daunnya sebagai sayur, ubi jalar akan makin lengkap karena dia mengandung serat yang tinggi. Ubi jalar, apalagi daun yang muda itu kalau ditumis itu mengandung serat yang tinggi, dan itu baik untuk kesehatan, termasuk untuk memelihara kesehatan usus. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita mengonsumsi ubi jalar karena kita memiliki banyak macam ubi jalar dan itu tersedia, dan harganya juga relatif terjangkau, relatif murah, dan seperti saya katakan tadi, dia tidak kalah hebatnya. Untuk diketahui, pada tahun 91 Center for Science in the Public Service di Amerika Serikat menobatkan ubi jalar sebagai makanan terhebat pada ranking pertama berdasarkan komposisi zat gizinya, dan juga dikaitkan dengan manfaat-manfaat lain, termasuk barangkali juga karena harganya yang relatif terjangkau itu, mereka menempatkan ubi jalar pada posisi ranking pertama dengan skor 184, dan itu jauh di atas ranking kedua yang skornya di bawah 100, misalnya yaitu bayam, brokoli jauh di bawahnya, dan juga makanan-makanan lain yang kita sangka selama ini jauh lebih hebat daripada ubi jalar. Ternyata ubi jalar jauh meninggalkan mereka, urutannya jauh di atas sebagai pemuncak dari sekian macam, ada ratusan jenis pangan yang di ranking, dan ubi jalar menduduki tempat teratas. Oleh karena itu, yang selama ini ubi jalar dianggap sebagai makanan subordinate bagi pangan-pangan yang kita anggap sebagai pangan yang hebat, sekarang tidak lagi, karena ubi jalar adalah makanan yang sehat, menyehatkan, dan perlu dicatat, ubi jalar tidak pernah membuat kita kelebihan konsumsi ubi jalar, karena kalau kita sudah mau kelebihan konsumsi, dia mengingatkan kita agar kita tidak mengonsumsinya lagi. Itulah kebaikan ubi jalar. Oleh karena itu, mari mengonsumsi ubi jalar, ya Bang Alex? Ya. Karena ubi jalar baik untuk kesehatan. Sampai ketemu kembali dalam Sehat dengan Makanan Berkhasiat. Oke. Bye. Bye.